Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi VGA lagi dan VGA lagi. Ya namanya kita beli komputer selain buat kerja itu buat hiburan juga ya. Tapi kebanyakan hiburan gak sih dibandingkan kerja? Cuma jangan dong. Kan dulu ada yang bilang kerja biar jadi presiden. Dan kali ini kita bakal bahas VGA Gaming di bawah 2 juta rupiah dari Kubu Ijo. Sebelum dilanjutkan, bantu support channelnya dulu ya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Sebulan yang lalu saya pernah bahas saudara mudanya yang mana punya performa di bawah VGA 1 ini. Dan sekarang kita bakal bahas kakaknya. Jatuhnya ini kelas tertinggi untuk seri 70, tepatnya Nvidia GTX 1070 Ti. Nah kalau lihat harga pasaran sekarang, GTX 1070 Ti ini malah mirip-mirip sama GTX 1070 yang saya bahas 1 bulan yang lalu, yaitu di kisaran 1,6 juta hingga 1,9 juta rupiah. Tapi ada juga yang menjualnya di bawah 1,5 juta rupiah. Nvidia GTX 1070 Ti ini diposisikan sebagai VGA high-end pada masanya yang nongol di akhir tahun 2017 yang lalu. Dan secara kemampuan kalau lihat di Text 4Up sendiri, Nvidia GTX 1070 Ti ini masih di atas Nvidia GTX 1660 Super atau dari kubu merah yaitu AMD Radeon RX 5600 XT dan mendekati kemampuan dari Nvidia GTX 1080. Wow, kayaknya keren banget ya VGA 1 ini. Dan sayangnya untuk GPU dengan arsitektur Pascal, Maxwell, dan Volta, kabarnya bakal di stop drivernya dan mentok di versi 580. Aduh sayang banget gak sih? Kenapa dimatiin? Ya menurut Nvidia sendiri sih pengen fokus ke perangkat yang baru. Dan apesnya Nvidia GTX 1070 Ti ini pakai arsitektur Pascal. Cuma ya nggak apa-apa sih ya, harusnya masih bisa bertahan hingga setahun lagi buat game-game terbaru. Kalau memang gamenya protes, gamenya aja yang dibuang. Sayang VGA-nya. Nah untuk pengujian kali ini saya menggunakan VGA dari merek Gigabatu. Maksudnya Gigabyte ya. Menggunakan triple fan dan udah ada RGB-nya. Idih, keren gak tuh? Dan VGA ini sendiri hanya butuh 1x8 pin konektor ya. Standar dari Nvidia sendiri memang segini dan power supply minimal buat angkat VGA ini hanya di 450 watt saja dengan TDP di 150 watt. Nah PC yang saya pakai ya masih setia dengan PC yang lama. Ya pakai Core i5 Gen 13, RAM-nya 32GB DDR5 dengan Windows 10 dan driver paling baru saat video ini dibikin. Oke lanjut aja tes render video 4K nih dengan video hasil rekaman handphone durasinya 1 menit 30 detik dengan 2 resolusi ya 4K dan 1080p. Hasilnya untuk video 4K sendiri butuh waktu hanya 48 detik dan 1080p hanya butuh waktu 18 detik. Pakai Adobe Premiere 2025. Lanjut benchmark aplikasi Blender Open Data 4.4.0 dengan skor di angka 596.24. Nah untuk Cinebench nggak keburu ya, jadi di skip aja nih. Dan silakan kalian lihat hasil dari 3D Mark-nya. PES 25, FIFA 25, Forza Horizon 5, MotoGP 25, Need for Speed Heat, dan Unbound. Semua game ini mainnya di resolusi 1080p ya, walaupun di Text 4Up sendiri paling nyaman di resolusi 900p. Udah turun kasta. Di game PES 25 settingan high masih lancar pakai banget, smooth dan enak dilihat.
Lanjut di game FIFA, pakai settingan ultra resolusi 1080p, frame rate yang didapat di angka 60 hingga 80-an fps. Waktu itu saya juga nyoba 1660 Super ya, tapi masih lebih baik GTX 1660 Super untuk nilai frame rate-nya dibandingkan 1070 Ti ini. Cuma kalau nggak salah FIFA yang dipakai itu FIFA 24 ya, sedangkan yang di FIFA 25 nanti saya coba lagi kalau dapat unitnya. Oke, lanjut game Forza Horizon 5. Di settingan ekstrim sekalipun Vega ini masih dapat frame rate yang cakep nih, bahkan dibandingkan GTX 1660 Super. Ya wajar juga, VRAM-nya udah kalah duluan ya. Di MotoGP 25 hasilnya juga masih oke banget nih dengan nilai frame rate di angka 60-an fps. Lanjut lagi game Need for Speed Heat dengan hasil yang cakep juga di settingan ultra resolusi 1080p. Dan terakhir game Need for Speed Unbound. Settingan ultra pun masih dapat nilai 40 hingga 60-an fps. Nah, untuk game Unbound ini mirip-mirip ya sama Nvidia GTX 1660 Super. Assassin's Creed Valhalla, Mirage, Far Cry 6, GTA 5, Horizon Zero Dawn, Monster Hunter Wilds, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Untuk game Assassin's Creed Valhalla ini dapat frame rate cukup tinggi ya di settingan medium. Cuma kalau di settingan high, bahkan dicoba beberapa kali pun ini kurang memuaskan, khususnya di nilai frame rate minimumnya. Beda sama Nvidia GTX 1660 Super ya, yang masih oke di settingan high dengan nilai frame rate minimum yang cukup baik ya. Dan di game Assassin's Creed Mirage di settingan high hasilnya juga kurang memuaskan, khususnya di frame rate minimum ya. Beda sama Nvidia GTX 1660 Super yang masih oke di settingan high. Nah, untuk GTX 1070 Ti ini cakepnya di settingan medium ya. Di game GTA 5 settingan ultra MSAA di X8 hasilnya cukup baik di angka 50 hingga 70-an fps. Dan Nvidia GTX 1660 Super ini masih di bawahnya. Di game Horizon Zero Dawn settingan ultra masih dapat nilai frame rate yang cukup baik ya, bahkan lebih baik dikit dibandingkan Nvidia GTX 1660 Super. Sedangkan di game baru yaitu Monster Hunter Wilds, nggak tahu kenapa hasilnya jauh lebih baikkan Nvidia GTX 1660 Super ya, kalau dibandingkan GTX 1070 Ti. Kayaknya lebih optimal di GPU baru ya dibandingkan lawas. Lanjut lagi game Watch Dogs Legion yang mana cukup oke di settingan medium untuk nilai frame rate minimumnya. Dan ini lebih baik daripada Nvidia GTX 1660 Super. Terakhir game Wukong, hasilnya mirip-mirip kalau dibandingkan GTX 1660 Super di settingan high mode TSR. Counter-Strike 2, Delta Force, Fragpunk, Marvel Rival, PUBG, The Final, dan Valorant. Di game Counter-Strike 2 dengan settingan very high resolusi 1080p masih dapat nilai frame rate cukup baik di atas 100 fps. Di game ini ya bisa dibilang masih kenceng GTX 1070 Ti dibandingkan 1660 Super. Untuk game Delta Force settingan tertingginya yaitu Ultimate, frame rate yang dihasilkan mirip-mirip ya kalau dibandingkan 1660 Super. Dan kalau kalian mau dapat frame rate di atas 100 fps ya terpaksa main di settingan low dengan mengaktifkan FSR. Di game Fragpunk settingan Epic GTX 1070 Ti ini masih dapat frame rate yang cukup tinggi di angka 139 fps. Ya lebih baik dikit kalau dibandingkan 1660 Super. Lanjut game Marvel Rival. Ini game kalau menurut saya sih ngatur settingannya di awal buat dapat nilai frame rate yang sesuai ya. Tapi ini malah nyetingnya pas lagi main game. Ya samaan juga dengan GTX 1660 Super, nyetingnya pas main game. Hasilnya bisa dibilang lebih baik dikit Nvidia GTX 1070 Ti ya kalau dibandingkan 1660 Super. Kemudian di game PUBG settingan ultra frame rate yang didapat di angka 70 hingga 100 fps. Dan hasil ini lebih baik kalau dibandingkan 1660 Super. Bahkan di settingan very low bisa dapat di angka 200 fps. Di game The Final nggak tahu kenapa MSI Afterburner-nya nggak nongol, lagi error kayaknya. Makanya pakai bawaan Microsoft. Dan kalian bisa lihat hasil frame rate-nya bisa dibilang mirip-mirip sama Nvidia GTX 1660 Super. Kalau mau dapat frame rate yang lebih baik pakai settingan low dengan mengaktifkan FSR khusus game The Final. Terakhir game Valorant, settingan high dapat nilai frame rate di angka 300-an fps dan GTX 1660 Super ini kalah telak ya karena di bawah 300 fps. Alan Wake 2, God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West,
Resident Evil 4 Remake, Spider-Man 2, dan The Last of Us series. Di game Alan Wake 2, mau resolusi 1080p sama 900p hasilnya sami mawon. Nggak tahu kenapa di game ini kurang maksimal ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Nvidia GTX 1660 Super, jauh lebih baikkan Nvidia GTX 1660 Super di resolusi 1080p. Untuk game God of War pertama, hasilnya masih cakep ya, dengan nilai framerate yang bahkan lebih baik dibandingkan GTX 1660 Super. Begitupun juga versi Ragnarok, settingan Ultra masih dapat framerate yang cukup baik bahkan dibandingkan dengan GTX 1660 Super juga. Lanjut game Ghost of Tsushima. Ini kalau maksa di settingan very high, nilai framerate yang didapat hanya di 30-an fps. Sedih banget gak sih? Hasil ini juga samaan ya dengan GTX 1660 Super. Nah kalau mau dapat framerate yang lebih baik ya main aja di settingan high atau medium, atau bahkan mengaktifkan FSR. Untuk game Horizon Forbidden West masih bisa sih main di settingan very high. Cuma framerate-nya kurang memuaskan ya karena di bawah 40 fps. Dan settingan paling oke sih menurut saya di medium ya, dengan nilai framerate di angka 40 hingga 60 fps. Dan hasil ini lebih baik dibandingkan Nvidia GTX 1660 Super. Lanjut game Resident Evil 4 Remake nih. Kalau pakai Present Max masih oke juga nih, bahkan dibandingkan GTX 1660 Super. Cuma paling enak sih di Preset Ray Tracing. Kemudian di game Spider-Man 2, kalau mau nyaman aktifkan FSR aja ya. Mainnya di settingan medium dengan FSR on, hasilnya cakep banget. Kadang nembus di atas 100 fps lebih. Dan hasil ini juga lebih baik dibandingkan GTX 1660 Super. Terakhir game The Last of Us series nih. Untuk versi yang pertama, enaknya main di settingan medium aja deh. Karena kalau dipaksa high atau ultra, bisa kejut-kejut VGA-nya. Di settingan medium, framerate yang didapat di kisaran 40 hingga 60 fps. Ya lebih baik dikit ya, kalau dibandingkan Nvidia GTX 1660 Super. Sedangkan The Last of Us 2, main di settingan high dapat nilai framerate yang kurang lebih samaan dengan GTX 1660 Super di angka 40 hingga 50 fps. Genshin, Honkai, Stellar Blade, Wudong Wave, dan ZZZ. Untuk game Genshin biarpun di settingan max hasilnya dapat nilai framerate cukup stabil di angka 60 fps. Gak beda jauh dengan GTX 1660 Super untuk game satu ini. Tapi di game Honkai kalau settingan max kadang dapat di angka 40-an fps, dan kalau mau stabil ya main aja di settingan very high. Hal ini berlaku juga untuk GTX 1660 Super ya. Di game Stellar Blade masih dapat framerate cukup baik bahkan di settingan very high. Sayangnya untuk GTX 1660 Super nggak tahu ya, rasanya saya lupa buat ngetes di VGA 1 itu. Nah untuk game Wuthering Waves bahkan di Septimon update VGA 1 ini masih cukup baik nilai framerate yang didapat. Saya nggak terlalu paham ya Septimon update itu di map yang mana. Cuma kalau saya lihat di video hasil keseluruhan ini cukup baik nilai framerate yang didapat. Dan terakhir untuk game ZZZ alias Zenless Zone Zero, di settingan max masih dapat nilai framerate yang cukup baik di angka 40 hingga 70-an fps. Ini pas lagi battle ya. Hasilnya juga nggak beda jauh sama Nvidia GTX 1660 Super. Dari seluruh game yang saya uji coba, jelas GTX 1070 Ti ini memang lebih unggul dibandingkan Nvidia GTX 1660 Super. Hanya saja di sebagian game, itu malah lebih optimal GTX 1660 Super kalau dibandingkan 1070 Ti. Sekarang kita lihat dulu suhu maupun sedotan daya listrik dari Nvidia GTX 1070 Ti besutan GB. Yang mana suhu buat gaming masih sangat baik karena di bawah 80 derajat Celcius. Jauh lebih hangat GTX 1660 Super ya. Padahal VGA GTX 1070 Ti ini kelas high end-nya. Nah untuk sedotan daya listriknya sendiri, board power draw-nya di angka 202 watt dengan GPU chip power draw-nya di angka 140 watt. Kalau lihat dari sedotan daya listrik, biarpun sama-sama pakai konektor 1x8 pin, jatuhnya lebih boros GTX 1070 Ti dibandingkan Super. Yang mana GTX 1660 Super itu hanya nyedot daya di board power draw-nya itu di angka 133 watt. Selisihnya 70-an watt nggak sih? Ya lumayan juga nih ya. Nah kalau lihat di wattmeter, sedotan PC saya pakai GTX 1070 Ti ini rata-rata di atas 300 watt lebih dikit. Lumayan boros ya. Kalau dibandingkan GTX 1660 Super,
ya lebih irit 1660 Super ya, walaupun performanya di bawah GTX 1070 Ti. Tapi ini jadi pertimbangan ya buat yang suka ngitung-ngitung sedotan daya listrik tiap bulannya. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Nvidia GTX 1070 Ti kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di Angka Channel.